Perkenalkan, nama saya Putu Wahyu Satya Pramananda dengan NIM 19103212. Perkenalkan, nama saya Ida Iputera Fredianti dengan NIM 19103213. Perkenalkan, nama saya Cornelia Dasti dengan NIM 19103214. Perkenalkan, nama saya Siti Febriani dengan NIM 19103220. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Jubena Putra, NIM 19103222. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi modal kerja. Modal kerja adalah ukuran likuiditas perusahaan, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan jangka pendeknya. Jika suatu perusahaan memiliki modal kerja yang besar, maka ia harus memiliki potensi untuk berinvestasi dan tumbuh. Jika aset lancar perusahaan tidak melebihi kewajiban lancar, maka kemungkinan mengalami kesulitan untuk tumbuh atau membayar kembali kreditor, atau bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Sekian, terima kasih. Jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja permanen merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, modal kerja permanen merupakan hal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsinya yang seharusnya. Modal kerja permanen memiliki beberapa jenis yang dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, modal kerja primer. Merupakan working capital yang wajib ada di perusahaan sebagai jaminan kelancaran kontinuitas usaha yang dijalankan perusahaan. Yang kedua, modal kerja normal, yaitu presentasi dari jumlah working capital perusahaan yang dibutuhkan untuk peluasan produksi perusahaan yang normal. Yang kedua, modal kerja variabel. Modal kerja variabel yaitu modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Modal kerja variabel sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang memiliki pengaruh yang berbeda-beda untuk perusahaan. Berikut ini adalah jenis dari variabel working capital yang berlaku di perusahaan. Yang pertama, modal kerja musiman, yakni perubahan working capital yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis, yakni perubahan working capital yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Dan yang ketiga, modal kerja darurat, yaitu perubahan besaran working capital yang penyebabnya tidak diketahui karena terdapat keadaan darurat. Sekian dari saya, terima kasih. Konsep-konsep modal kerja ada 4, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif pada manajemen modal kerja adalah kuantitas ataupun jumlah biaya yang terdapat di dalam unsur aktiva lancar. Yang kedua, konsep kualitatif. Bila pada konsep kualitatif hanya berkaitan dengan jumlah aktiva lancar saja, kemudian dalam konsep kualitatif ini, modal kerja akan sangat berkaitan dengan jumlah utang lancar ataupun utang yang pembayarannya harus segera dibayarkan. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional adalah biaya yang tersimpan sebagai modal dan juga dana yang dikeluarkan, kemudian mempunyai fungsi dalam memperoleh pendapatan bisnis. Contohnya, sebagian biaya akan digunakan agar bisa menghasilkan pendapatan dalam periode akuntansi atau yang biasa disebut dengan current income. Namun, tidak semua dana tersebut digunakan agar bisa mendapatkan current income. Dan yang terakhir, penentuan modal kerja. Jumlah modal kerja yang diperlukan dalam suatu bisnis harus bisa diperhitungkan dengan baik oleh semua pihak profesional, seperti oleh Chief Finance Officer atau CFO, agar tidak kekurangan ataupun kelebihan modal. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari modal kerja. Yang pertama, kelebihan dari modal kerja, yaitu 1. Melindungi kemungkinan terjadinya krisis guna membenahi modal kerja yang diperlukan.
Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan dalam jangka pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Yang keempat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Yang kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Yang keenam, memberikan pedoman yang jelas sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Lalu ada kekurangan dari modal kerja. Yang pertama, dari kelebihan di atas mengakibatkan kemampuan laba menurun, sehingga akibat dari lambatnya perputaran dalam perusahaan. Yang kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Yang terakhir, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, adapun fungsi-fungsi dari modal kerja atau working capital. Yang pertama, saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta lancar jika perusahaan memiliki modal yang cukup. Yang kedua, dengan working capital, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar dan cepat apabila perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, menggunakan modal. Perusahaan bisa melunasi semua kewajiban seperti pinjaman bank dan utang yang dimiliki dalam waktu yang tepat. Yang keempat, dengan adanya modal, perusahaan lebih leluasa memberikan kredit bagi konsumennya dengan mudah dan menguntungkan. Yang kelima, semua aktivitas perusahaan baik internal maupun eksternal dapat berjalan dengan lancar karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya modal dapat menjamin kelancaran operasional perusahaan. Yang keenam, modal yang cukup dapat menutupi kerugian yang terjadi dalam perusahaan tanpa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dan fungsi yang terakhir, dalam menjalankan suatu bisnis tak lepas dari peran anggota. Dengan ketersediaan modal dapat memenuhi hak pekerja dalam hal gaji, tunjangan, bahkan asuransi keselamatan kerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari modal kerja. Modal kerja dihitung dengan menggunakan rasio lancar, atau rasio ini sering disebut dengan current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio di atas 1 berarti aset lancar melebihi kewajiban, dan umumnya semakin tinggi rasionya semakin baik. Rumus daripada mencari current ratio ialah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, langsung saja saya akan sertakan contoh laporan keuangan dari PT Unilever Tbk. Untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2019, PT Unilever Tbk memiliki aset lancar senilai Rp 8.350.433 juta, sedangkan utang lancarnya senilai Rp 13.065.308 juta. Rasio perusahaan saat ini adalah 0,63. 0,63 itu didapat dari aset lancarnya dibagi dengan utang lancarnya. Jadi bisnis yang sehat akan memiliki kapasitas yang cukup untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan aset lancar. Rasio yang lebih tinggi dari di atas 1 berarti aset perusahaan dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan tingkat yang lebih cepat. Sedangkan perusahaan dengan rasio kurang dari 1 dianggap berisiko oleh investor dan kreditor karena menunjukkan bahwa perusahaan mungkin tidak dapat menutupi hutangnya jika diperlukan. Jadi rasio lancar kurang dari 1 dikenal sebagai modal kerja negatif. Sementara dana modal kerja tidak kadaluarsa. Angka modal kerja memang berubah seiring waktu. Angka modal kerja yang tepat dapat berubah setiap hari tergantung pada sifat hutang perusahaan.